Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Seberapa kita jemaat Tuhan yang sudah ada di pagi hari ini, saya percaya kita menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita, kita aminkan bahwa segala perkara Tuhan izinkan. Ada maksud Tuhan yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Dan satu hal yang kita aminkan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, indah di dalam setiap kehidupan kita. Karena kuasa Tuhan besar dalam hidup kita. Amin, haleluya. Mari siapkan hatimu pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau menyerahkan hati Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, memberi penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Setiap apapun masalah persoalan mungkin yang ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tanggalkan semuanya, tanggalkan semuanya. Mari kita mau fokus untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau fokus untuk kita menyembah dan mengagungkan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Apa kita benar mengasihi Tuhan?
Bapa di surga, inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah hadirat-Mu Tuhan. Engkau Maha Perkasa, Engkau Maha Agung Tuhan. Engkau pelihara kami sampai detik pagi hari ini Tuhan. Amin. Ini semua, oh Tuhan, bukan kekuatan kami Tuhan, tetapi oleh kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh bekerja tempat kami Tuhan, terutama di hati kami Tuhan. Semua kekuatan-kekuatan kegelapan yang mau mengambil alih perhatian kami untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami thanking di dalam nama Yesus. Biarlah ibadah ini ibadah yang boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang beranjak dari rumah Tuhan, percepatkan langkah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, pimpinan puji-pujian, pemain-pemain musik, singer Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biar ada kuasa darah-Mu yang mengalir tempat ini Tuhan, sehingga ibadah ini Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai di akhir nanti, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan dulu kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya setiap kita di pagi hari menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Dan semua Tuhan, mari katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Ketika kita berkata Tuhan Raja Maha Besar, maka ada kesukaan yang besar untuk kita selalu datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya Allah kita besar. Amin. Segala sesuatu tercipta karena Dia Tuhan yang besar. Berikan kemuliaan bagi Allah kita di pagi hari ini. Haleluya. Karena kita hidup dalam kasih Tuhan yang besar. Kita ada saat ini karena
Tuhan berikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita hidup dalam kuasa Tuhan. Kita hidup hanya karena perkataan Tuhan. Sebab Dia Raja dan Tuhan yang Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita tetap bersama memuliakan Tuhan. Bahwasanya apa yang kita sepakat adalah berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah hebat, luar biasa dalam setiap hidup kita. Bagaimana dengan keberadaan kehidupan kita? Apakah kita bersemangat di dalam Tuhan? Apakah kita selalu rindu untuk datang di dalam hadirat Tuhan? Apakah ada kerinduan dalam hati kita untuk selalu menyapa Dia? Kalau Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada setiap kita umat manusia, dengan kita memberi hidup ini,
tidak akan mampu kita membalas segala kebaikan Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, ini segenap hidup kami. Pakai kami sesuai rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau beri yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Yesus yang terlebih besar hidup dalamku. Yesus yang besar ada dalam kehidupanku. Dengan iman berkatakan bahwa Yesus terlebih besar dalam hidup kita. Lebih besar. Amin. Haleluya. Yesus terlebih. Ya Yesus. Benar Tuhan. Yesus Engkau terbesar dalam hidupku. Haleluya. Yesus terlebih. Ya Tuhan. Haleluya. Kita dapat iman setiap umat-Mu Tuhan. Bahwa Engkau yang terlebih besar dalam setiap hidup kami. Kita pasti dapat. Ya Tuhan. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya Yesus terlebih besar. Bapa, pakai kami hamba-Mu menjadi berkat bagi anak-anak kami. Biarlah hari ini seterusnya berkat kemurahan, perlindungan hari depan menjadi bagian dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
katakan, di dalamku selama-lamanya. Sampai kapanpun Engkau, Tuhan Juru Selamat kami, Engkau andalan kami, Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu inilah hidup kami. Dan terlebih hari ini setiap kami yang ada siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah persiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu ditaburkan. Dan biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh, bahkan bertumbuh berlipat kali ganda, agar hidup kami adalah hidup yang senantiasa indah dan berkenan bagi Tuhan. Berkati kami hamba-Mu dan pakai sesuai rencana kehendak-Mu. Dan saatnya kami yang ada siap dengar dan terima firman-Mu seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali silakan duduk. Kembali kita bersyukur pagi hari ini karena kemurahan Tuhanlah kita semua ada sebagaimana kita ada. Dan seminggu telah berlalu, saya percaya bahwa kita sudah menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita kembali melanjutkan hidup kita di minggu yang akan kita hadapi, mari 2 jam kita di tempat ini, 30-40 menit kurang lebih, saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Siapkan hidup kita, siapkan hati kita, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Roma pasalnya yang ketiga. Surat Roma pasal 3. Bapak Ibu, ada beberapa ayat di sana yang ingin saya baca untuk kita semua kembali mengingat kebenaran firman Tuhan, sebab saya percaya bahwa ini bukan kali pertama kita membaca atau mendengar tulisan Paulus kepada jemaat Roma dalam pasal 3 ini, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan bagi kita. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keturunan keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kalau saudara perhatikan perikop judul dari bacaan kita pagi hari ini, Alkitab menyematkan suatu tema di sana atau judul, semua orang adalah orang berdosa. Semua orang adalah orang berdosa. Bedanya adalah ada dosa yang diketahui, ada yang tidak. Ada dosa yang kita akui, ada dosa yang tidak kita akui. Bedanya hanya di situ. Saudara dan saya mungkin bedanya di situ. Ada dosa yang terang-terangan kita akui, saya berdosa, melakukan ini dan itu. Ada yang rapi menutupi dosa, sehingga tidak ketahuan dosanya. Hanya di situ kok bedanya.
Jadi jemaat yang diberkati, Alkitab jelas katakan bahwa semua orang adalah orang berdosa. Tidak ada yang tidak luput dari dosa. Saudara mau tahu enggak? Kerusakan yang disebabkan oleh dosa. Seperti apa kerusakan yang diakibatkan oleh dosa terhadap manusia? Dari ayat bacaan kita malam pada pagi hari ini, Alkitab dengan gamblang, dengan terang-terangan membeberkan betapa rusaknya manusia yang disebabkan karena dosa. Alkitab kita terlalu jujur. Alkitab kita adalah sebuah buku yang sangat jujur, tidak menutup-nutupi kekurangan, kesalahan, aib yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam Alkitab, siapapun dia. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan dengan baik dari bacaan kita pagi hari ini, ayat 11 bagian A, kalau saudara perhatikan ya, saya baca sekali lagi. Di sana dikatakan begini: tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ini kerusakan yang pertama yang disebabkan oleh dosa terhadap manusia. Dosa mampu merusak akal budi, pikiran sehat dalam kehidupan yang namanya manusia. Apalagi kalau saudara lanjut membaca kalimat berikut dari ayat 11 ini, dikatakan begini: tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Perhatikan Bapak Ibu, kerusakan yang berikut yang disebabkan oleh dosa terhadap manusia terkait dengan kehendak manusia dalam mencari Allah. Tidak ada yang sungguh-sungguh mencari Allah, kata Alkitab. Tapi om saya sudah ibadah, tapi om saya sudah melayani. Pertanyaannya, apakah itu tergolong masuk di dalam konteks mencari Tuhan yang sesungguhnya? Belum tentu. Kerusakan yang diakibatkan dosa terhadap seorang manusia itu dahsyat dan luar biasa. Ayat 12, saudara perhatikan. Kita dapat temukan satu hal lagi, kerusakan yang diakibatkan oleh dosa terhadap manusia. Ayat 12. Semua orang telah apa? Menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apa yang Paulus hendak mau ungkapkan dari ayatnya yang ke-12 tentang kerusakan yang diakibatkan oleh dosa dalam kehidupan manusia, yang rusak soal perilaku. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Kata menyeleweng di situ artinya banyak orang dalam tindakan kesehariannya tidak tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu arti kata menyeleweng. Sekali lagi, Paulus dengan berani, Paulus dengan gamblangnya menyampaikan, membeberkan kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam diri manusia akibat dosa. Parah. Ayat 13. Apalagi yang Paulus katakan di sana? Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Kerusakan yang diakibatkan dosa dalam diri seseorang terkait dengan tutur kata. Alkitab katakan bahwa hidup mati seseorang ditentukan oleh lidah.
Dengan mulut, dengan lidah yang sama kita mengucap syukur dan memuji Tuhan, tapi dengan mulut dan lidah yang sama kita bisa menyakiti sesama kita. Bisa nggak? Bisa. Betapa fatal, betapa luar biasa kerusakan yang disebabkan oleh dosa dalam diri manusia. Ayat 15. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Kerusakan yang diakibatkan dosa yang berikut yang dibeberkan Paulus dalam tulisan kepada jemaat Roma terkait dengan jalan hidup yang ditempuh manusia. Saudara lihat, perang berkecamuk tidak henti-hentinya, karena jalan hidup yang ditentukan oleh manusia ini rusak dan sangat hancur. Apa yang diakibatkan oleh dosa? Ayat 18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sikap hidup untuk takut akan Tuhan tidak ada dalam diri seseorang karena dosa. Kembali lagi, mari coba kita renungkan Bapak Ibu. Dari hal-hal yang diungkapkan oleh Paulus, hampir-hampir, bahkan saya boleh katakan, tidak ada dalam unsur diri manusia yang tidak tersentuh oleh dosa. Bahkan dosa mampu masuk dan menghancurkan manusia dalam diri manusia yang paling inti. Apa itu? Hati. Hebat. Betapa luar biasa cara dosa menghancurkan seseorang. Dari rincian di atas jelas bahwa lengkaplah sudah, ya kan? Lengkaplah sudah bahwa tidak ada aspek dalam diri manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki yang tidak tersentuh oleh dosa. Semua tersentuh oleh dosa. Pikiran, perasaan, dan perbuatan. Itu sebabnya Paulus tidak pernah salah dalam menyampaikan hal tentang dosa. Roma pasal 6 ayat 23. Akibat dari dosa Paulus simpulkan, sebab upah dosa ialah maut. Masih ada yang mau kompromi dengan dosa? Ya, kecuali saudara memutuskan hari ini, ya aku mau kok upah dosa itu menjadi bagian dalam hidupku. Tapi saya rasa bahwa orang waras tidak akan ada yang mengambil sikap seperti itu. Nggak ada. Paulus simpulkan bahwa upah dosa adalah maut. Persoalannya gini, dari hal-hal yang diungkapkan oleh Paulus tadi, adakah solusi? Iya kan? Adakah jalan keluar? Atau adakah kesempatan dalam kehidupan kita yang telah berdosa ini untuk dipulihkan? Itu persoalannya. Ada enggak kesempatan itu? Karena Paulus katakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Sekarang siapa yang berani mengklaim dirinya tidak ada dosa? Kita semua orang berdosa. Bedanya ada yang ketahuan dosanya, ada yang enggak. Itu aja kok bedanya. Bedanya ada yang diakui, ada yang disimpan. Itu bedanya. Tapi semua kita tidak luput dari dosa. Dan sekali lagi, upah dosa, akibat dari dosa adalah maut.
Apakah ada kesempatan untuk kita dipulihkan? Apakah ada kesempatan atau jalan keluar untuk kita bisa menikmati atau mendapatkan pemulihan dari Tuhan? Tentu jawabannya adalah ya, ada. Tapi ada itu seperti apa? Nah, ini yang perlu kita pahami, Bapak Ibu. Seperti apa jalan keluar, seperti apa solusi, apa kata Alkitab untuk supaya pemulihan itu dapat kita alami. Nah, kalau saudara perhatikan ya, dalam Roma pasal 6 ayat 23, coba saudara perhatikan. Pada kalimat-kalimat pertama, Paulus katakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Saudara perhatikan tanda baca di situ, ada titik koma. Artinya bahwa kita berhenti sejenak dan perhatikan betapa dahsyat kerusakan akibat dari dosa itu dalam hidup kita. Di sini dalam ayat ini tidak diakhiri dengan kata tanda baca titik, tapi ada tanda baca titik koma. Berhenti dulu, tarik nafas dulu, lihat dulu akibat dari dosa. Baru lihat ke depan. Apa yang ada di depan? Yang di depan demikian kalimat berikut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh katakan amin? Yuk kita beri sorak-sorai dulu deh bagi Tuhan. Berhenti dulu. Pelajari dulu dan lihat dulu akibat dari dosa. Setelah kita perhatikan, kita renungkan, oh betapa dahsyat kerusakan, betapa fatal akibat dosa dalam hidup kita. Setelah kita tarik nafas, kita merenungkan dampak buruk dari dosa. Sekarang balik badan, lihat di depan Tuhan siapkan kasih karunia. Di depan Tuhan siapkan solusi. Di depan Tuhan tawarkan suatu jalan keluar. Di depan Tuhan siapkan suatu pemulihan yang ditawarkan dalam kehidupan kita. Paulus katakan, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Saudara, ayat ini menjadi suatu apa? Ayat ini ditawarkan oleh Paulus buat kita mengambil sikap hari ini. Apa sikap kita terkait dosa? Maukah kita memulihkan keadaan kita? Ada solusi, ada jalan keluar. Atau kita mau tetap berdiri dan tetap menikmati dosa itu dalam hidup kita? Paulus sudah katakan, ini loh dampak dan efek dari dosa adalah maut. Jadi pertanyaannya terjawab hari ini. Apakah ada jalan keluar? Apakah kita dapat dipulihkan dari dosa dalam kehidupan kita? Alkitab katakan dan saya ulangi, saya tegaskan, ya, ada jalan keluar. Apa? Yang pertama, responi kasih karunia Tuhan. Amin. Seberapa serius kita telah meresponi kasih karunia Tuhan? Seberapa serius kita telah meresponi kasih karunia Tuhan? Di mana Tuhan memberikan jalan keluar, di mana Tuhan memberikan solusi bagi kita yang berdosa. Kita yang telah berdosa tidak mampu memulihkan keadaan kita sendiri. Terbukti dalam perjanjian lama, begitu banyak nabi yang Tuhan utus, begitu banyak rasul yang Tuhan utus untuk supaya manusia menyadari dosanya dan manusia memulihkan dirinya. Tapi apa kenyataannya? Dalam konteks perjanjian lama tidak ada seorang manusia, termasuk berita-berita yang sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, tidak ada yang diresponi. Manusia tidak mampu untuk memulihkan dirinya. Dengan korban binatang yang dipraktekkan oleh orang Yahudi untuk memperbaiki sikap hidup berkenan mereka di hadapan Tuhan, tidak mampu. Maka Allah membuat suatu skenario yang lain, mengutus putranya yang tunggal mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Nah, inilah anugerah. Inilah kasih karunia yang perlu diresponi oleh kita.
Mau nggak kita meresponi kasih karunia Allah? Ya. Urusan dosa adalah urusan pribadi lepas pribadi. Sebagaimana urusan keselamatan adalah urusan pribadi lepas pribadi, demikian dengan urusan dosa. Tuhan sudah membereskan dosa turunan. Tapi yang sering kali meleset dalam hidup kita adalah dosa perbuatan kita sendiri. Itu yang harus kita perjuangkan. Kasih karunia Allah sudah berikan buat kita. Jadi jawabannya, kasih karunia adalah jalan keluar, solusi untuk kita dipulihkan. Responi kasih karunia itu dengan baik. Banyak orang Kristen acuh tak acuh dengan hal ini. Mereka pikir Tuhan masih lama datang. Mereka pikir masih ada waktu ke depan, dan ke depan. Tapi saya mau katakan, perjalanan waktu hidup manusia ini tidak ada yang tahu sampai di mana. Oleh sebab itu selama kita masih diberi kesempatan dan waktu, mari kita responi kasih karunia Tuhan. Selama pintu anugerah itu masih terbuka dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Mari kita responi kasih karunia Tuhan. Yang berikut terkait dengan persoalan dan pertanyaan. Ada nggak jalan keluar untuk kita dapat dipulihkan dari dosa hidup kita? Saya mau katakan, ada. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Alkitab? Apa yang diberikan oleh Alkitab untuk kita dapat memulihkan keadaan kita? Yang kedua, saudara perhatikan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius. Nah, ini yang agak sedikit panjang saya uraikan. Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 7 saya mulai baca ya. Ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan bahwa dari ayat-ayat ini tegas Yesus mengajar bagaimana pemulihan itu dalam setiap kehidupan kita. Ingat baik dan catat ini hari ini. Hari ini tanggal berapa sih? 22 Oktober 2023. Catat baik dalam catatan hidupmu. Iblis punya banyak senjata. Iblis punya banyak cara. Iblis punya banyak strategi untuk menyerang dan menghancurkan kita. Ini harus tertanam dalam kehidupan kita. Kita jangan main-main. Jangan anggap bahwa setan itu mudah kok om kita kalahkan. Benar, setan mudah kita kalahkan. Tapi ingat, Hawa, manusia kedua yang diciptakan oleh Tuhan, sebelum jatuh dalam dosa, hidup Adam dan Hawa adalah hidup yang bergaul dengan Allah secara pribadi, lepas pribadi. Ngomong dengan Allah, bergaul di Taman Eden. Adam dan Hawa dipenuhi dengan hikmat. Pengetahuan Adam dan Hawa terhadap Allah yang mereka sembah sangat luar biasa. Tapi saudara perhatikan, baru sebentar Hawa langsung tergoda dan jatuh di dalam dosa. Di sini kita perhatikan betapa liciknya kuasa kegelapan.
Sehingga dosa itu merajalela dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Ada sedikit persoalan ketika dosa itu masuk atau dialami oleh Adam dan Hawa. Ada masalah yang sering diperdebatkan begini, dari mana asal dosa? Dari siapa? Dari kuasa kegelapan. Dosa sudah ada sebelum Allah memulihkan keadaan dunia. Karena iblis sudah lebih dulu ada di dunia waktu itu, ya kan? Kalau saudara perhatikan kitab Kejadian pasal 1, di sana Alkitab katakan bahwa sebelumnya bumi ini tidak berbentuk, rusak. Dan di ayat 2 Allah memulihkan keadaan dunia. Setan di mana? Masih ada di dunia. Masih ada saat itu. Dan dosa tidak bersumber dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa. Lalu kenapa iblis berdosa? Karena dalam kehidupan para malaikat di sorga ada kehendak bebas dalam hidup mereka. Sehingga kehendak bebas inilah yang membuat Lucifer mau meninggikan dirinya melebihi Allah. Sehingga Allah mencampakkan Lucifer ke dunia. Dan sejak itu Lucifer menjadi pemberontak sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, ingat, iblis punya banyak cara. Iblis punya banyak senjata dan siasat serta strategi untuk menghancurkan setiap kita. Oleh sebab itu Alkitab katakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penghulu-penghulu dunia yang ada di udara. Jadi musuh kita bukan orang sesama kita, tapi musuh sesungguhnya adalah kuasa kegelapan. Yang mana tujuan kuasa kegelapan adalah untuk menghancurkan dosa dan menyeret sedemikian banyak orang percaya untuk jauh dari kehendak Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan? Adakah solusi? Adakah jalan keluar? Hal yang berikut, bagaimana supaya kita dapat dipulihkan? Kita harus berjuang dengan diri kita sendiri. Alkitab katakan begini. Alkitab katakan tadi bahwa jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam dunia dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api. Saudara perhatikan, tugas untuk menyelesaikan dosa bukan lagi tugas Tuhan. Setelah Yesus mati di kayu salib, proyek keselamatan itu telah lengkap. Jalan keselamatan Tuhan sudah buka. Tinggal bagaimana kita ngikutin cara Tuhan. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita berbuat dosa lagi, setelah proses keselamatan, itu tugas dan tanggung jawab masing-masing kita untuk membereskan dosa itu. Dosa turunan Yesus sudah selesaikan. Dosa yang Alkitab katakan, yang Paulus katakan tadi berakibat maut, itu Tuhan sudah bereskan di kayu salib. Selesai itu. Sehingga setiap orang yang percaya, ketika benar-benar percaya kepada Yesus, tidak lagi mengalami maut, tapi mengalami keberkatan dalam kerajaan sorga. Tapi dalam perjalanan kehidupan, seringkali kita kepleset. Nah, inilah yang perlu kita bereskan. Atau ada yang gak pernah kepleset? Halo? Kita sering kepleset. Maka dari itu tegas Alkitab katakan, jika tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah itu. Alkitab mau katakan begini, untuk mau mematikan dosa itu adalah tugas kita. Di mana bagian dari tubuh kita, dari hidup kita yang sering kali berbuat dosa? Penggal itu. Dalam konteks bukan secara harafiah, tapi kita harus berani matikan itu dalam kehidupan kita.
Dan tugas untuk mematikan dosa, menyelesaikan dosa bukan tugas Tuhan, tapi tugas saudara dan saya pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak pernah menyembunyikan keadaan kita hari ini seperti apa. Kita pun tahu saat ini posisi kita seperti apa di hadapan Tuhan, kita tahu. Di titik mana sering kita kepleset, kita tahu kok. Kita tahu. Nah, disitulah yang perlu kita perjuangkan. Itulah yang perlu kita selesaikan dalam kehidupan kita. Kita harus bereskan hal-hal dalam diri kita untuk supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita harus bisa bersikap tegas terhadap dosa yang seringkali kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita nggak berani bersikap tegas terhadap dosa dalam hidup kita, kita nggak mungkin bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, untuk menyelesaikan masalah dosa, perbuatan adalah urusan kita masing-masing. Dosa yang dilakukan suami bukan urusan istri. Demikian dosa yang dilakukan istri bukan urusan suami. Urusan pribadi lepas pribadi. Suami hanya dapat mengingatkan istri, istri hanya dapat mengingatkan suami, "Pa, Ma, kau sudah salah." Selebihnya yang bersangkutan yang menyelesaikan itu. Tidak ada lagi intervensi Tuhan dalam hal itu. Itu sebabnya Alkitab katakan, jika tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggalak itu. Artinya apa? Bersikap tegas terhadap dosa. Jangan kita piara itu dosa. Jangan kita beri makan itu dosa. Kalau kita beri makan itu dosa, fatal akibatnya. Kita beri makan itu monster dalam diri kita. Dia akan bertumbuh besar dan dapat menguasai kita, sehingga kita tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk keluar atau menyelesaikan dosa itu. Yang masih sering terjatuh di dalam dosa perjudian, selesaikan itu. Dalam dosa zina, jangan kita abaikan itu. Harus selesaikan itu. Ada banyak dosa yang seringkali kita pelihara dalam diri kita. Jangan kita pelihara dosa. Sekarang waktunya kita selesaikan itu. Karena kalau kita mau spill satu-satu hal-hal yang tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga, itu terbeber kok jelas dalam Alkitab. Zina, cabul, apalagi banyak hal, pembunuhan dan lain sebagainya. Seks yang tidak terkendali, emosi yang tidak terkendali, banyak hal dalam hidup kita. Kalau kita nggak benar-benar bersikap tegas terhadap dosa, kita nggak akan bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Kata penggal dan buang itu memiliki makna bahwa kita harus bersikap tegas. Di bagian mana sering kita jatuh, di bagian mana sering kita kepleset, itu yang perlu kita bereskan. Dan Bapak Ibu, soal pemberesan dosa ini, ya saat ini, saat kita masih hidup, saat kita masih menjalani hidup di dunia ini, inilah kesempatan untuk kita bisa menyelesaikan masalah dosa itu. Jangan ada konsep berpikir nanti setelah mati baru saya bereskan dengan Tuhan. Tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan. Tapi kesempatan untuk pemulihan itu saat ini. Saat inilah kesempatan itu. Dan saya mau katakan, kita harus berani bersikap tegas terhadap dosa. Pertanyaannya begini, bagaimana sih cara kita bersikap tegas terhadap dosa? Saya punya pengalaman, ini pengalaman saya, dan ini yang saya tuangkan dalam kesempatan khotbah siang hari ini. Saya juga tidak luput dari salah dan dosa. Ada banyak titik-titik dosa dalam kehidupan saya. Dan sampai hari ini
Sekian puluh tahun saya menjadi hamba Tuhan, saya masih terus berjuang memangkas setiap dosa yang saya tahu bahwa itu salah di hadapan Tuhan. Kita nggak perlu usaha, tidak perlu menutup-nutupi. Sikap yang saya buat, mungkin ini bisa menjadi contoh bagi kita. Beranilah berbuat janji di hadapan Tuhan. Berani berbuat janji di hadapan Tuhan. Saya sadar bahwa saya masih lemah di sini misalnya. Masih lemah di mata misalnya, contoh. Gak bisa lihat yang mengkilat-mengkilat sedikit. Waduh, ini pikiran langsung melayang kiri kanan. Saya masih lemah, masih suka hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Saya tahu bahwa saya masih lemah di situ. Buat janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berjanji di hadapan. Aku mau berjuang dengan mematikan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berani buat janji. Kalau kita berani berbuat janji, artinya bahwa ada kesungguhan hati untuk kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita nggak berani berbuat janji, sama halnya kita tanpa sadar memelihara dosa itu dalam hidup kita. Saya berjanji sama Tuhan, saya berjanji, saya akan matikan perbuatan dosa ini dalam hidup saya. Apakah langsung dosa itu dapat saya langsung atasi? Kadang setelah buat janji kepleset lagi. Marah lagi misalnya. Berbuat hal yang sama lagi. Saya sadar, aduh Tuhan, saya sudah salah. Saya berkomitmen lagi. Bapak Ibu, ketika 2-3 kali kita kepleset di hal yang sama, dan kita terus berkomitmen, ada satu titik ketika kita sudah dekat-dekat terhadap dosa itu, kita akan diingatkan, kau sudah janji toh? Saya bilang, oh ya Tuhan, terima kasih. Maka dengan sendirinya Allah akan mengajar kita untuk peka dengan hal-hal di mana sering kita jatuh. 1 kali kita kepleset, kita minta ampun. 2 kali kita kepleset, kita minta ampun. 3 kali kita kepleset, kita minta ampun. 4 kali kita kepleset. Sebelum kepleset biasanya Tuhan udah ingatkan, hati-hati, kau sudah ketiga kali lo janji. Kita ada kepekaan dalam diri kita. Dan kepekaan yang kita asah setiap hari akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, dan tidak mungkin kita melangkah lagi untuk berbuat dosa yang sama, asal kita mau benar-benar berkomitmen untuk tidak melakukannya lagi. Di Amerika ada di Arizona ada sebuah kebun binatang tanpa pagar. Saudara bisa bayangkan hewan-hewan liar di suatu lokasi, tapi tidak ada pagar yang melindungi agar supaya hewan itu tidak keluar atau menyerang manusia luar. Tapi apa yang disiasatin oleh pengelola taman hiburan atau kebun binatang ini, di area kebun binatang itu diletakkan kabel listrik. Pernah orang bertanya, kenapa tidak dipagar? Pengelola kebun binatang katakan, kami sengaja tidak memagar kebun binatang ini. Kami mau supaya hewan-hewan bisa merasakan alam yang nyata, tidak dibatasi oleh pagar. Terus orang bertanya, apakah tidak bahaya kalau mereka keluar? Kebun binatang katakan, pengelola kebun binatang katakan, kami sudah memasang kabel listrik di area kebun binatang, sehingga ketika hewan itu akan keluar, dia akan tersengat listrik. Tapi listrik yang tidak langsung mematikan, hanya sebagai daya kejut supaya hewan itu tidak keluar. Tapi ada hewan juga yang mau maksa untuk keluar, tapi tidak pernah lolos keluar sampai keluar. Karena ketika kakinya mulai melangkah 1 kali, dia terkejut, ada sengatan listrik, dia mundur. Besok lagi mungkin dia mau paksa keluar, tidak bisa. Karena ada sengatan listrik, dia mundur. Ketiga kali, keempat kali, pasti 1 kali saat. Dan pengelola binatang ini sudah pastikan, setiap hewan yang ada dalam kebun binatang itu tidak berani keluar karena mereka tahu apa? Ada listrik di situ. Apa yang dapat kita simpulkan? Demikian dengan kita. Seringkali kita udah berjanji, Tuhan, aku berjanji, aku komitmen, aku tidak berbuat dosa lagi. Baru kemarin kita berjanji, besok kita kepleset.
Kalau kita sadar, kita minta ampun lagi, Tuhan ampuni aku. Mungkin 2-3 kali kita kepleset, percayalah 4-5 kali tidak akan mungkin kita lakukan hal yang sama. Karena kita udah peka. Tuhan pasti akan ingatkan, jangan berbuat hal yang sama, jangan berbuat hal yang sama. Akhirnya kepekaan itu menjadi suatu benteng kekuatan dalam hidup kita. Karena kita belajar dari proses yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi caranya bagaimana supaya kita dipulihkan? Bersikap tegas terhadap dosa dan berani berbuat janji di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi kekuatan campur tangan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Dan buat janji yang sedetail-detailnya di hadapan Tuhan. Saya pernah punya kepahitan terhadap tante sendiri. Saya punya kepahitan dengan tante saya. Dan bertahun-tahun kepahitan itu memendam dalam diri saya. Dan saya tahu itu satu hal yang salah. Saya tahu itu satu hal yang salah. Sampai pada saat saya sudah mengambil sikap untuk sekolah Alkitab, saya sudah sementara proses pendidikan, lagi kuliah, kepahitan itu belum diselesaikan dalam diri saya. Saya masih kepahitan dengan tante. Jangankan lihat orangnya, dengar namanya saja langsung mendidih ini darah ini. Waduh, karena tidak bisa saya terima perbuatan dari tante saya ini. Bagaimana cara saya menyelesaikan? Saya buat komitmen dalam diri saya. Tuhan, saya tahu ini salah. Tapi saya tidak tahu caranya menyelesaikan ini gimana. Tapi saya mau selesai. Karena saya sudah mulai belajar firman Tuhan waktu itu. Saya sudah mulai sekolah Alkitab. Saya sudah mulai ngerti kebenaran firman Tuhan. Tapi saya belum mengerti bagaimana keluar dari masalah ini. Saya buat komitmen janji dalam diri. Tuhan, saya mau selesaikan ini. Singkat cerita, satu saat ada pesta keluarga di rumah tante saya yang saya marahi. Ya sudah, karena keluarga saya pergi. Nah, disitulah ada dorongan dalam hati. Sekarang waktunya kamu bereskan masalah ini. Masih berperang dalam benak saya. Saya bilang, Tuhan, bagaimana caranya? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Seakan-akan suatu dorongan dalam diri saya, Tuhan katakan, sudah, kau datangi kau tante, kau cium saja, cipika-cipiki kiri kanan, jabat tangan. Ya sudah, saya ikutin. Saya, tante apa kabar? Lama tidak ketemu. Saya peluk dia, saya cium kiri kanan. Langsung dia bilang, Revlon, makan Jo. Tahu arti makan Jo? Ayo sekarang kopi makan sudah. Sejak hari itu bereslah sudah masalah saya dengan tante saya. Dan apa yang terjadi setelah pemberesan itu terjadi? Saya diberkati dalam pelayanan. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam pelayanan. Tapi apakah berhenti sampai di situ masalah dan prosesnya? Ternyata enggak. Setelah masalah ini selesai, ada lagi masalah yang baru yang harus saya selesaikan terkait dengan dosa itulah. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana mengatasi ini? Beranilah berbuat janji di hadapan Tuhan. Dan ternyata saya mau katakan, bisa kok kita. Bisa kita berbuat hal demikian. Bisa. Tuhan pasti akan tolong kita. Berani berbuat janji, artinya kita berani berkomitmen untuk melawan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya mau katakan bahwa tadi saya sempat singgung, akan sangat berdampak fatal, buruk dalam kehidupan kita jika kita tidak berani melakukan pemberesan dalam setiap kehidupan kita. Kalau saudara ingat Yohanes pasal 10 ayat 10, apa Alkitab katakan di sana? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, inilah akibatnya. Dampaknya kalau kita tidak berani menyelesaikan hal-hal dosa dalam hidup kita. Tanpa kita sadar, iblis akan dengan perlahan-lahan
mencuri setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau setiap benih firman Tuhan sudah tidak ada dalam hidup kita, akan sangat mudah iblis membunuh kita. Dan akhirnya apa? Kita binasa. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, ini kembali dalam setiap kehidupan kita. Mau nggak kita menikmati kemurahan Tuhan, berkat, pertolongan, mujizat Tuhan? Bersikap tegaslah terhadap dosa. Dan anugerah itu indah dalam kehidupan kita. Yesus katakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala hal. Perhatikan, Yesus datang membawa hidupnya untuk kita hidup. Ini luar biasa sekali. Ini kemurahan Allah yang begitu besar. Yesus datang memberi hidupnya supaya kita dapat hidup di dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini terlalu luar biasa. Mari kita berkomitmen hari ini. Jangan menganggap diri kita hebat. Jangan menganggap diri kita kuat. Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 11 dan seterusnya dan sebelumnya itu berbicara tentang bangsa Israel. Bangsa Israel ini mereka anggap mereka ini karena umat pilihan Tuhan sendiri. Mereka merasa bahwa mereka lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Ada kesombongan rohani dalam diri orang Israel. Bahwasanya karena mereka tahu mereka dipilih Tuhan, mereka berpikir bahwa Tuhan tidak akan mungkin marah sama mereka. Tapi apa yang terjadi? 40 tahun setelah keluar dari Mesir, Allah membawa mereka diproses di padang gurun. Dan apa yang terjadi? Banyak yang mati di padang gurun. Semua gelombang pertama yang keluar dari Mesir, tidak ada yang masuk selain Yosua dan Kaleb. Yang masuk tanah Kanaan mereka orang Israel yang lahir di dalam perjalanan. Yang keluar dari Mesir tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Yang masuk adalah mereka yang lahir dalam perjalanan. Jadi bangsa Israel terlalu menganggap, wah mereka spesial kok di hadapan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan marah, tidak mungkin Tuhan hukum. Siapa bilang? Alkitab katakan siapa yang kukasihi dia kutegur. Tuhan tidak pernah menempatkan seseorang jadi anak emas. Tuhan tidak menempatkan kami hamba Tuhan gembala sebagai orang khusus atau orang anak emas di hadapan Tuhan. Tidak ada. Saya salah, saya tanggung akibat dari kesalahan itu. Tidak ada anak emas di hadapan Tuhan. Yang ada adalah kasih karunia, yaitu yang benar. Malah semakin dekat kita dengan Tuhan, proses itu semakin tajam dan luar biasa. Semakin bersungguh-sungguh kita mau komitmen di dalam Tuhan, semakin besar Tuhan izinkan terhadap kita proses yang terjadi. Tapi setelah ayat 12 dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Alkitab katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak akan melampaui kekuatan. Coba lihat sebelah, ngomong sama tetangga, biasa kok itu. Ngomong biasa kok itu. Nggak ada yang luar biasa, masalah itu nggak ada yang luar biasa. Kalau kita mau menyikapi itu di dalam Tuhan. Saya katakan minggu lalu, hati-hati dengan sudut pandang kita. Sudut pandang setan atas dunia ini dipenuhi dengan kemegahan. Tapi sudut pandang Tuhan, dunia ini rusak. Jadi sudut pandang dosa berbeda dengan sudut pandang Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita selesai. Kita urusan dengan Tuhan hari ini. Tegas terhadap hal-hal yang dapat membahayakan hidup iman kita. Harus tegas. Penggal dan buang apa yang tidak berkenan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini sekian
Sejak tahun 2000 saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Berarti sudah sekitar berapa tahun? 23 tahun lebih saya melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah saya sudah berhenti berjuang untuk memangkas dosa itu? Tidak, saya masih tetap berjuang sampai hari ini. Masih tetap berjuang dengan dosa yang dilakukan oleh pribadi saya. Saya masih sering marah sama ibu gembala. Saya masih kadang-kadang emosi sama ibu gembala. Saya masih kadang sering juga marah emosi sama Presi. Ya itulah saya. Tapi cepat-cepat saya sadar, Tuhan saya marah, Tuhan saya salah. Saya minta ampun, saya komitmen lagi. Dulu dosa saya masih banyak Bapak Ibu. Suka judi, suka minum mabuk, suka menonton blue film, suka yang aneh-aneh lah. Itu masih melekat dalam diri saya. Dan itu dosa yang mengakibatkan kita tidak menikmati kemurahan Tuhan. Dan puji Tuhan, sudah banyak hal dosa yang saya pangkas dan tidak berpengaruh lagi dalam diri saya. Tapi masih ada bagian-bagian kecil yang sering kepleset. Itu tadi masih sering marah sama ibu gembala, Presi, masih sering bentak, kurang ajar, sering. Ya itulah pah-pah. Ya. Tapi kita marah, kita harus lekas-lekas sadar. Oh Tuhan, ampuni beta susah lah. Pulihkan beta. Sekali dua kali kita kepleset, saya percaya 3-4 kali tidak akan mungkin. Karena sudah ada warning otomatis dalam diri kita. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, kemurahan Tuhan masih ada. Dan bersikap tegaslah terhadap dosa. Karena dosa ini berakibat fatal. Dan setiap kita harus terus berjuang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara mau berjuang dengan saya? Sungguh-sungguh mau berjuang dengan saya? Saya percaya bahwa apa yang saya katakan ini tidak menyesatkan saudara kok. Saya yakin apa yang saya katakan tidak menyesatkan kita di tempat ini. Tapi mari, jangan hanya saudara dengar dan saudara aminkan, tapi mari tindaki itu. Tindaki itu Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh bertindak dalam hal tegas terhadap dosa dalam hidup kita. Karena ini merugikan setiap kehidupan kita. Tutup Alkitab saudara, jemaat yang diberkati Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan.